Maka sebelum ketemunya hak menang dan sah wakanu, maka kehidupan itu lafi dolali mubin, nyata benar-benar di dalam gelap, nyata hanya benar-benar di dalam prasangka, nyata hanya berada di dalam kira-kira, nyata beragamanya adalah agama tafsir, agama tafsir. Dalam pengertian fungsi sebagai bahwa pejabat A lebih unggul dari petani, tidak begitu. Itu semuanya ambah-ambahan yang semuanya membawa amanahnya masing-masing. Petani membawa amanah sungguh-sungguh dalam kehidupan bertaninya, berdagang sungguh-sungguh dalam proses berdagangnya. Semuanya kerangka ibadah yang jadi lurah sungguh-sungguh sebagai lurahnya, camat, bupati, gubernur, seluruhnya kan. Itu hanya ambah-ambahan. Itu bukan status untuk kehormatan, keagungan, bukan sama sekali. Inilah yang sering menjebak kita, berorientasi pada material, dikira itu kehormatan dan seterusnya. Ya kita akan lakukan sungguh-sungguh, bertani yang sungguh-sungguh konsisten karena niatnya untuk ibadah kan. Berdagang juga demikian. Saat kita menjalankan UKM juga demikian. Kita menjalankan kegiatan bisnis apapun, kebahagiaan akan menyertai. Kita tidak komandel melekat kepada dunia. Saat bias, maka kita akan menghadapi konflik, panik, bingung, judek. Jadi itu tinggi. Itu kita gunakan untuk mengkoreksi, mengevaluasi kita. Tapi faktanya bahwa banyak manusia yang memang kecenderungannya, memang paradigmanya jasad lahiriah. Kemudian dengan menggunakan gini, mosok gak doyan duit, kita kan gak mengatakan itu. Yang kita katakan orientasi. Saat orientasi mutu material jasad, golek duit, tandur golek duit dan seterusnya. Pada saat kena wereng, kena omo, kecewa, sakit hatinya akan menghebat. Tenanane podo, sungguh-sungguh ya podo. Ya. Tadi ditilakon pitukone lak beda, jadi pahalane kan beda. Tumemene podo, sungguh-sungguh bisa jadi podo bagi mereka yang orientasi material, jasad semata, dan mereka yang orientasinya, aktivitasnya adalah untuk Tuhan, untuk membuktikan menjalankan perintah Tuhan, tumemene podo. Bisa jadi kalau memang ada orang dunia yang sregep banget, podo. Ning nek iki kejeglong, lebih ini kejeglong lebih bisa mengatasi. Tapi nek yang ini sing orientasinya material akan panik, akan judek, misuh-misuh kan gitu. Kan di situ bedanya. Kita mengajar juga sungguh-sungguh, belajar juga sungguh-sungguh. Seharusnya lebih sungguh-sungguh kan gitu. Karena tahu tujuan, karena tahu maksud, fungsi dan tugas hidup di dunia ini setelah memiliki ilmu, mengetahui. Tapi orientasinya adalah orientasi kehidupan yang batin, sehingga melarat ya nyantai, sugih ya nyantai, orang nyekel duit ya rileks, orang nyekel duit rileks, nyekel duit ya rileks kan, nggak akan pamer gitu. Karena
orientasinya bukan itu. Hidup itu bukan masalah kaya dan miskin. Hidup itu masalah bahagia dan tentram dan selamat. Akhirnya begitu. Orang itu nek soyo aras-arasen, soyo sering nuruti males, apa meneh dibarengi seneng nilai orang lain, seneng bully orang lain, terus kemudian nggak memiliki skill dan keterampilan, ya. Orang ini biasanya justru ironi paling sering berkhayal. Paling berkhayal nek duit-duit sakmene nek dadi pejabat itu sering berkhayal. Biasanya kan begitu. Orang itu semakin gak ada skill, gak ada keterampilan itu sering berkhayal. Makanya sensitif. Tapi kalau orang punya keterampilan, punya wawasan wacana, pikirannya dewasa, sekarang sering komunikasi, belajar melalui musyawarah dan komunikasi. Walaupun nggak memiliki gelar, tidak berpendidikan sekalipun, toh. Gitu. Karena ukuran hidup itu bukan masalah material. Tapi saat sungguh-sungguh, konsisten, komitmen, dikatakan rezeki kan juga akan datang dengan sendirinya. Artinya bahwa kita melakukan berkarya, bekerja itu karena nggak ngagung, karena menjalankan perintah Allah semata. Kan itu. Orang yang mengagung-agungkan keturunan itu cenderung malas, mung pamer dulure. Aku duwe dulur ngene, mbahku mbiyen sekti, mbahku mbiyen, so biasanya malah pemalas kan gitu. Wong sing seneng ndek kuburan ndek gone mbae marane mergo mbae iki keturunan iki mbae mbiyen wali mupeng diparani wong jalur pomone iki wali. Wis sak ndure mesti diparani sitok wis gak nyambut gawe, omahe ya wis gak tau diopeni. Nek wong ngloroi kok mboten nyambut damel to, Mas? Oh, mbah kula niku wali, pun kula parani sitok-sitok. Wis kuwi ya sing diomong. Biasanya kan gitu, kejebak. Semoga dalam ridha Allah maghfirah dan ampunannya. Makanya santriwan dan santriwati mumpung, kalau boleh dikatakan boleh mumpung ya, mumpung masih seger otak kamu, ya kamu punya keinginan sebagai manusia normal ya wajar gitu, tapi kan tidak memaksakan kehendak terhadap memaksakan keinginan kamu. Orang tua harus menuhi kamu, harus kamu ancam dan seterusnya. Kamu harus bersyukur jika orang tua kamu ketat, tidak mudah membelikan keinginan kamu. Kamu harus bersyukur. Alhamdulillah saya mengendalikan diri ini sulit. Ternyata orang tua saya membantu untuk mengendalikan keinginan nafsu saya, kan begitu. Itu semuanya untuk kita latih. Makanya santri sing duwite sangune akeh ya ora sah pamer. Sing santri gak duwe sangu ya ora sah pamer. Sing duwe sangu pamer bolak-balik di waserda, bolak-balik di kantin. Sing ora duwe sangu bolak-balik pamer, kowe penak aku ngene iki. Ngene iki aku nek wayah riyaya ngono kan ndek nggone bulik dikek 5.000 nek wis nek ku bahagia seneng banget. Aku ki wis prihatin. Aku ki mangan angel.
Itu padha pamer itu. Nek kancamu sing ngeluh wis nekmu pamer. Wong susah kok mbok pamer-pamer nih. Latihan yang memang makanya sekali lagi menyampaikan sekali lagi beberapa kali ya saya sampaikan, tapi sekali lagi terus bisa nggak waleh-waleh membentuk mindset menjadi sebuah perilaku dan akhirnya menjadi kebiasaan itu tidak bisa tiba-tiba terbentuk sok lah yo aku ya dadi wong apik sok wae, nggak bisa begitu. Aku sok nek wis gede tak rajin membaca, aku wis gede tak rajin diskusi. Nggak bisa. Aku sok wae komunikasi, aku nanti saja nek wis dewasa saja saya akan komunikasi, saya akan mengalah, saya akan belajar. Sekarang saya tak bergudul. Saya sekarang tak semaunya saya sendiri. Sekarang saya pumpung masih bisa ngolok-ngolok, tak ngolok-ngolok konco-koncoku, kan teman begitu. Kalau sudah terbentuk untuk menjadi menghilangkan perilaku ngolok dan membuli, sulit menghilangkan. Enak itu setiap kali melihat orang lain selalu menilai, selalu menilai negatif orang lain. Saat kita sudah terlanjur terbiasa menilai negatif orang lain, sidik apa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain sedikit saja itu langsung kita nilai negatif. Menghilangkan itu sulit. Itulah maka mindset, perilaku yang mindset itu pola pikir yang terbentuk di dalam sebagai sistem otak. Itu dibangun karena hati. Orientasi itu maka ditata, kemudian perilakunya ditata, perilaku kebaikan, memaksa diri untuk belajar, berkarya, belajar gitu. Dengan sungguh-sungguh percaya walayah taksib akan dijamin oleh Allah, tidak disangka-sangka. Pintermu nggak disangka-sangka, cerdasmu nggak disangka-sangka. Wong-wong ini biasa ngaku itu saja, menghilangkan perilaku ngaku itu wangel, sulit. Kalau nggak dilatih sejak awal, latih biar ngelatih tidak mudah ngeluh, tidak mudah menyombongkan diri. Gitu. Ada orang lain sombong, rileks. Kalau alhamdulillah, mohon maaf jika saya ngomong subjek, tapi sebagai menularkan saja. Saya itu diuntungkan, entah ini sebagai bagian dari saya tuh melihat orang pada saat di hadapan saya dia berbicara sangat sombong banget, ataupun sebaliknya minder banget. Saat zaman sekolah itu saya tidak pernah menyimpulkan, oh kok sombong, saya nggak pernah. Saya rileks. Saya punya teman, dia itu memiliki aliran siapa itu Mussolini, kesombongan hebat. Rileks saya mendengarkan cerita dia, sombong ini, sombong prestasinya, sombong komlotnya, sombong pemimpin demonstrasi. Saat dia lepas sekolah, kemudian dia bisa membeli kendaraan di atas rata-rata, itu langsung dari Kalimantan ke sini langsung parkir di depan. Pak Yai, aku baru tuku mobil anyar, WRP pamer sombong toh. Ayo sepiro sombongmu.
Ya luar biasa, kesombonganmu terturuti oleh Allah. Semoga Allah tidak menjatuhkan kesombonganmu. Sebelum dijatuhkan semoga kamu sadar kan. Tapi saya rileks dengan kesombongan kamu. Dan saya nggak pernah membicarakan negatif kepada dia. Itu saya dulu rileks dengan orang yang berbicara arogan. Itu saya sejak dulu dimenangkan rileks. Rileks. Sekali lagi semoga dalam ridha Allah, maghfirahnya, ampunannya, kita untuk pintar jadi hamba yang pandai bersyukur, kita untuk menjadi hamba yang saling mendukung terbentuknya habit komunikasi, habit belajar, habit budidaya dan pemberdayaan, karena lingkungan yang akan mempengaruhi kamu, lingkungan yang akan membentuk kepribadian seseorang. Lingkungannya baik, maka kita akan menjadi orang yang cepat berproses menjadi orang yang baik. Maka setiap diri bertanggung jawab untuk terbentuknya lingkungan yang baik. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, mendapatkan beri-beri pangestu guru wasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.